Puji Tuhan, bersilakan dulu. Haleluya. Oleh tangan kanan Tuhan yang berkemenangan, kita juga senantiasa berkemenangan. Haleluya. Masih kita lanjutkan pujian kita yang berletih lesu. Haleluya, puji Tuhan. Apapun pergumulan kita serahkan kepada Tuhan, termasuk segala kekhawatiran kita, sebagian memelihara hidup kita. Dan hari ini, apapun pergumulan kita percaya firman Tuhan menjadi jawaban, firman Tuhan menjadi pertolongan. Oleh sebabnya kita siapkan hati kita untuk merasakan kasih Tuhan lewat firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita. Soalnya kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan.
Kita angkat pujian kita, hatiku mengenalmu. Kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sampai kami boleh mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, bukan saja dengan perkataan dan dengan pengorbanan. Engkau mengorbankan seluruh hidupmu, rela Engkau mati agar kami hidup Tuhan. Bahkan hidup yang ada ini adalah karena pengorbananmu. Kami bersyukur tidak ada hal yang lebih berharga bagi kami selain daripada kasih Tuhan yang terus mengasihi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kasih-Mu lebih dalam dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan Yesus.
Malam ini kami boleh ada untuk memuji Engkau, menyembah-Mu dengan nyanyian-nyanyian pujian kami. Karena Engkau berhadirat, Engkau senang ketika kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan, bahkan memuji Engkau. Kami bersyukur, bahkan sebentar kami akan menerima firman pengajaran, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam, yang selalu mengubahkan kami Tuhan Yesus. Tersedia juga tubuh dan darah-Mu. Dengan tubuh dan darah-Mu kami mampu kuat untuk mempraktekkan firman-Mu sampai sungguh-sungguh firman-Mu menjadi darah daging dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan sejauh mana suara ini didengar, mereka yang mengikuti siaran juga berkatilah hati kami Tuhan, karena kami ada untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih, kami akan duduk menerima firman pengajaran, ketenangan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara pada malam hari ini. Sungguh kemurahan Tuhan bagi kita semua, kita bisa ada saudara-saudara untuk berada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada pujian, penyembahan, dan ada firman yang Tuhan sediakan bagi kita, merupakan kebutuhan kita utama saudara-saudara. Karena firman ini adalah kebutuhan kita yang amat penting, terutama untuk menjamin hidup kita sejak di dunia ini sampai kepada kekekalan saudara-saudara. Itulah sebabnya setiap kita yang hadir selalu kita berdoa supaya firman itu menjadi iman bagi kita. Kita mengerti, kita paham, sampai firman itu menjadi praktek dalam hidup kita. Tema kita untuk beberapa sesi ke depan adalah mengenai penaburan benih firman. Ya, penaburan benih firman, saudara-saudara. Ada 4 tempat, dan 4 tempat ini merupakan kemurahan Tuhan bagi semua orang, dimanapun keadaannya, bagaimanapun kehidupannya, ada kesempatan untuk menerima benih firman. Karena benih firman ini akan mengadakan pertumbuhan rohani, keobahan sampai hidup kita berbuah-buah, saudara-saudara. Ya, kemarin di kebaktian doa sudah kita lihat benih di tanah berbatu-batu. Ya, ini saudara-saudara sekalian murtad. Ya, akhirnya dia murtad karena dia menerima firman, bergembira sebentar saja, lalu tidak berakar firman itu dalam hidupnya. Ketika ada ujian, pencobaan, dia langsung murtad, saudara-saudara. 4 ini saudara-saudara yang kita pelajari. Ya, malam hari ini kita mempelajari adalah benih di tengah semak duri. Ya, ini saudara-saudara kita pelajari adalah orang-orang yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi kekhawatiran yang menguasai hidupnya. Ya, kita temukan di Alkitab kita, saudara-saudara. Tema kita hari ini benih di tengah semak duri. Kita temukan Alkitab kita, Injil Matius pasal yang keempat. Saudara-saudara, kita baca ini ayat yang ke-18. Ya, semestinya ayat 7 lebih dahulu. Ya, ayat 7 saudara-saudara kita baca, nanti kita lanjutkan ayat yang ke-18. Kita baca dulu Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kita baca 1, 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Nah, kita lihat arti dari perumpamaan ini adalah ayat yang ke-18. Ayat 18, 1, 2, 3. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain
masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, inilah saudara-saudara sekalian ya. Di perumpamaan ini semestinya ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama tentang benih. Ya, benih itu sudah jelas adalah firman. Ya, Lukas pasal 8 disebutkan yang ditaburkan itu adalah firman. Ada harapan ketika firman itu ditaburkan dalam hidup kita, kita akan berhasil, kita akan berbuah, menyenangkan di hadapan Tuhan. Benih adalah firman. Saudara-saudara, kita baca dulu supaya kita tidak asal-asalan saja. Benih katanya firman, tapi ada ayatnya, saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-8. Ya, saya akan baca ini ayat yang ke-11. Lukas pasal 8 ayat 11 demikian. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Iya, jadi benih yang ditaburkan itu firman, saudara-saudara. Nah, lalu bagian yang kedua penabur. Ya, benih itu tidak jatuh langsung dari atas, tapi ada penaburnya. Ya, siapa yang menaburkan benih itu? Hamba-hamba Tuhan. Makanya penting, tidak bisa kita bilang, aduh, aku menerima firman langsung jatuh dari langit. Bisa ada hamba Tuhan yang menaburkan, saudara-saudara. 1 Korintus 9 berkata, kami menaburkan benih-benih rohani, firman, saudara-saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan berjuang untuk menyampaikan benih rohani, saudara. 1 Korintus 9 ayat 11 demikian. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, benih rohani inilah firman, saudara-saudara, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi penabur itu adalah hamba-hamba Tuhan, menaburkan benih rohani, itu firman, saudara-saudara. Nah, lalu yang ketiga tanah. Nah, tanah itu adalah hati kita, ya, hati kita. Jadi tempat penaburan benih firman itu hati kita, ya, hati kita. Nah, hati inilah nanti terbentuk ada 4 jenis hati manusia. Nah, inilah yang harus kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Ada benihnya, ada penaburnya, dan ada tanah tempat menaburkan itu adalah hati kita. Nah, di tempat yang lain berkata hati manusia ini sangat hati-hati kita, saudara-saudara. Kalau enggak kita terima benih firman, nanti akan ditaburkan benih-benih yang jahat. Makanya sejak dini, sejak kecil kita sudah mestinya ditaburkan benih firman dalam hidup kita. Sehingga hidup kita nanti terus sesuai firman, terus sesuai. Dan kalau hidup kita sesuai firman, aduh pasti hidup kita bahagia, sukacita, terjamin. Menghadapi pergumulan, kesulitan apapun, kita akan menang menghadapinya, saudara-saudara. Ada benihnya adalah firman, ada penabur, dan ada tanah hati kita. Ya, hati kita yang ditaburkan, saudara-saudara. Nah, sekarang kami hamba-hamba Tuhan harus dengan jelas, saudara-saudara. Ya, nanti di penaburan di pinggir jalan, hamba Tuhan mesti koreksi, saudara-saudara. Karena kalau tidak mengerti sidang jemaat menyampaikan firman, iblis datang mengambil firman itu. Lalu yang mendengar tadi tidak ada firman dalam hidupnya binasa, hidupnya tidak selamat. Makanya selalu dukungan doa saudara supaya kami pemberita firman ini menyampaikan firman dengan mengerti, sampai mengerti, sampai menjadi iman. Ya, mengerti sampai menjadi iman. Ya, nggak bisa kita bilang saya iman tapi tidak mengerti. Mengerti dulu, mengerti. Setelah kita mengerti baru menjadi iman bagi hidup kita. Nah, di penaburan pertama akan gagal, saudara-saudara, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Hari Minggu ini akan saya sampaikan, saudara-saudara. Disampaikan lalu tidak mengerti tentang firman itu. Coba kita baca dulu Matius pasal 13. Jadi saudara, paling banyak nanti manusia mendengarkan firman tidak mengerti.
ke gereja bukan untuk mengerti firman, untuk lihat-lihat, untuk teman-teman, untuk apa. Nah inilah saudara, mereka akan binasa, nggak selamat loh saudara-saudara. Dan hari Minggu akan saya sampaikan ini supaya ada kerinduan saya sidang jemaat mendengarkan sampai mengerti. Mengerti bukan karena otaknya encer kali atau otaknya hebat kali, bukan. Mengerti firman itu sungguh-sungguh adalah karena kerinduan, rindu haus akan firman. Injil Matius pasal 13 ini disebutkan mereka mendengar tidak mengerti. Inilah mereka yang di jalan-jalan saudara-saudara. Ya, kita lihat ini ya, tidak mengerti mereka ini saudara-saudara. Ayat yang ke-19. Ya, Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, inilah saudara-saudara. Nanti ini hari Minggu saya sampaikan, kalau sudah kenapa nggak mengerti firman, hatinya jalan-jalan. Ya, orangnya duduk di gereja, tapi hatinya terus jalan mutar sana, mutar sini, marangan-angan, nggak pernah fokus. Bertahun-tahun ke gereja, tubuhnya duduk di gereja, tapi hatinya melayang-layang, hatinya berjalan-jalan. Ayat ini mengatakan, saudara-saudara, tidak mengerti. Nah, kalau tidak mengerti di Lukas pasal 8 mengatakan nggak selamat loh saudara-saudara. Ini sama di pinggir jalan ini. Lukas pasal 9 langsung dikatakan orang yang hatinya seperti di pinggir jalan nggak selamat. Nggak ada berkatnya saudara-saudara. Bertahun-tahun ke gereja nggak ada sedikit pun perubahan. Jangankan bertunas, bertumbuh pun tidak, apalagi untuk berbuah. Ya, di Lukas pasal yang ke-8 disebutkan itu. Nah, makanya kita hati-hati saudara-saudara. Ya, saat mendengarkan firman, makanya kami hamba Tuhan selalu berjuang gimana sih supaya mendengar jemaat itu mengerti firman. Ya, kita belikan fokus, kita belikan layar, kita belikan apa, kita tunjukkan gambar dan terusnya. Tujuan apa? Supaya mengerti. Sayang sekali nanti kalau sidang jemaat tidak mengerti firman, saudara-saudara. Ya, tidak akan mendapatkan keselamatan. Tidak mengerti supaya nggak selamat. Ya, supaya nggak selamat loh saudara-saudara sekalian. Kita baca ini Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8. Demikian sampai ini masih tanah di pinggir jalan saudara-saudara. Demikian ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Ini mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, jadi iblis berusaha supaya hatinya terus melayang-layang, hatinya terus berjalan-jalan. Nah, ini pekerjaan iblis. Duduk di gereja, tapi iblis membawa hatinya jalan-jalan. Ayo ingat ini, ingat sana, ingat situ. Hatinya terus jalan-jalan, sehingga firman itu diambil oleh iblis. Gak jadi iman, gak jadi darah daging. Makanya banyak orang ke gereja, saudara-saudara, badannya duduk di gereja, hatinya jalan-jalan, sedikit pun tidak mengerti firman. Inilah saya, saudara-saudara. Firman itu diambil iblis, ya, dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan ini hati-hati kita, saudara-saudara. Ya, cenderung sekarang udah ke gereja bukan lagi mendengar firman. Banyak tujuan-tujuan, saudara-saudara. Ya, makanya kita harus berjuang. Nanti orang-orang seperti ini disebutkan Kristen pinggir jalan, saudara-saudara. Orang Kristen pinggir jalan terus nengok-nengok, jalan-jalan. Kristen jalan-jalan ini, saudara-saudara. Ya, Kristen jalan-jalan. Nah, yang kedua nanti adalah kemarin sudah benih di tanah berbatu-batu. Kristen berkepala batu ini, saudara-saudara. Kristen berkepala batu. Gembira sebentar. Bergembira sebentar. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi enggak sedikit pun firman itu bertumbuh, hanya sebentar saja. Ada ujian sedikit, langsung murtad. Ini Kristen berkepala batu. Kenapa? Keras hati. Dengar firman, saudara,
mengeraskan hati. Enggak gitulah, enggak mesti begitu firman. Enggak sesuai dengan hati saya, enggak sesuai dengan keinginan saya. Nah, inilah mendengar firman, saudara-saudara. Enggak mesti begitu, keras hati ini. Enggak harus gitulah, yang gini-gini saja, yang gini aja pun coba berbatu, saudara-saudara. Ya, firman hanya tumbuh sebentar, sedikit aja panas, langsung murtad, langsung murtad. Ini nanti disebut Kristen kepala batu. Nah, tadi Kristen di pinggir jalan, saudara-saudara. Ya, ini kasihan Kristen pinggir jalan, gak selamat. Nah, Kristen kepala batu, ya, murtad, saudara-saudara. Ya, tapi kami hamba Tuhan harus taburkan firman bagaimanapun keadaan jemaat, gimana pun keadaan orang, kewajiban dan tanggung jawab kami harus sampaikan firman. Kemarin di Heskel pasal 2 disebut, ayo sampaikan firman kepada bangsa Israel yang keras hati, yang keras kepala, tapi sampaikan. Inilah saudara-saudara sekalian. Nah, yang ketiga ini nanti kita pelajari adalah benih di tengah semak duri. Ini durinya apa durinya, saudara-saudara? Ada 3 duri yang membuat tidak tumbuh, tidak berbuah, saudara-saudara. Ini duri-duri ini seharusnya kita singkirkan, ya. Jangan di pinggir jalan, jangan hati kita seperti batu-batu, jangan hati kita seperti semak duri, ya. Ada duri-duri ini yang harus kita singkirkan. Kalau duri-duri ini gak kita tidak singkirkan, nanti yang ketiga ini adalah Kristen semak duri, saudara-saudara. Kristen semak duri ini khawatir. 3 ini semak durinya, saudara-saudara. Asal ada tuntutan firman khawatir, ya, sehingga nggak berbuah, nggak ada buahnya bertahun-tahun, sedikit pun nggak ada menghasilkan buah. Coba, saudara-saudara. Ya, ke gereja nggak ada buahnya, hanya minta berbuah. Itu namanya buah, bukan untuk dinikmati. Semua tanaman-tanaman, kalau buah itu bukan untuk dinikmati, itu diberikan bagi orang lain. Yang dinikmati dari bawah, dari akar. Kita sudah lihat akar itu adalah sampai kita menerima sesuatu dari Tuhan. Akar-akar kita merambat ke sumber kehidupan, ke air kehidupan, kita menerima dari Tuhan. Ya, terus kita bertumbuh, terus kita seperti pohon-pohon kemarin sudah kita lihat, seperti pohon ares di Libanon, pohon korma, dia serap semua penghidupan itu dari Tuhan, dari air hidup. Dia bertumbuh, terus bertumbuh, saudara-saudara, sampai berbuah. Nah, buah ini bukan untuk dia, hidupnya sudah diberi Tuhan, hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan, tapi Tuhan harapkan, ayo berbuah dong, ayo berbuah. Apa itu berbuah? Tidak untuk diri sendiri, untuk orang lain, itulah buah. Ya, ketika kita berbuah, memang menyakitkan, dilempar, diambil, dan itulah buah, saudara. Ketika kita berbuah, dan kita mesti terus banyak berkorban, itulah Kristen yang berbuah. Nah, nanti yang ditaburkan semak duri ini gak berbuah, saudara-saudara. Ya, sudah ditaburkan benih firman, ditaburkan hamba Tuhan, hatinya seperti semak duri. Nah, inilah kita pelajari. Ya, kita balik dulu. Nah, ini nanti Kristen semak duri, saudara-saudara. Nah, jangan menjadi Kristen semak duri. Kerinduan kita adalah menjadi Kristen yang berbuah. Kristen yang berbuah, saudara-saudara. Dan sampai kita tunjuk, kita tengok, saya Kristen berbuah apa enggak sih? Atau saya hanya Kristen pinggir jalan? Atau saya hanya Kristen berkepala batu? Atau saya hanya bagikan Kristen semak duri? Kerinduan kita menjadi Kristen yang berbuah. Nah, Kristen yang berbuah inilah nanti akan menjadi mempelai Kristus. Ya, mempelai Kristus itu sudah bertumbuh, sudah dewasa, sampai bisa berbuah-buah, bisa mengasihi, dan itulah yang diminta Tuhan. Ya, yang lain-lain nanti kita lihat Kristen yang durinya berbuah. Kalau nggak berbuah, Tuhan akan bilang nggak terpakai, nggak dipakai oleh Tuhan, bukan menjadi milik Tuhan.
Kita yang berbuah lah yang diharapkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Mari kita ulangi dulu, ya, Markus pasal yang keempat tadi, ya, benih yang di tengah semak duri. Ya, ini kita perhatikan supaya kita berdoa, Tuhan, mampukan saya, jangan saya menjadi Kristen semak duri. Ya, Kristen semak duri aja dengar kita udah nggak enak. Aduh, Kristen semak duri, duri aja terus, duri aja terus, saudara-saudara. Ya, kita baca ini, saya ulangi dulu, saudara-saudara, ayat yang ke-18. Markus pasal 4 ayat 18 demikian, saya ulangi membaca. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, jadi ada 3 duri-duri ini sudah membuat kekristenan kita tidak berbuah. Ya, pertama, kekhawatiran dunia. Ini duri-duri. Coba kalau kita niatkan untuk berbuah, kita niatkan sesuatu untuk menghasilkan buah, langsung khawatir. Jangan nanti untuk kita apa? Nggak berbuah, nggak jadi berbuah ini, saudara. Karena khawatir. Sesuatu saja diminta Tuhan untuk kita berbuah. Ayo, berikan dulu buah untuk aku, kata Tuhan. Langsung khawatir kita. Nanti apa aku makan? Apa pakaianku? Apa aku minum? Langsung khawatir kita. Ya. Lalu besok bagaimana masa depanku? Enggak usahlah berbuah. Jadi penghambat untuk berbuah itu, saudara-saudara, adalah duri-duri itu. Dia terus menghimpit firman itu agar kita tidak mempraktekkan firman. Kekhawatiran itu terus, kalimat menghimpit tadi jelas itu ya. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran itu terus mau sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan langsung khawatir. Kapan pun enggak, saudara-saudara. Ya, itu duri-duri. Ya, kita akan duri-duri terus, saudara-saudara, dan terus nggak pernah berbuah. Makanya kita belajar jangan menjadi Kristen semak duri, saudara-saudara. Ya, coba dulu kita praktek. Saya dari dulu belajar juga. Setiap tuntutan firman, kadang-kadang kita rela, saudara-saudara. Itu untuk melepaskan kita dari kekhawatiran. Segala sesuatu yang diminta Tuhan itu kita berikan. Supaya apa? Jangan kita khawatir. Selama kita khawatir, gak pernah kita berbuah untuk pekerjaan Tuhan. Gak pernah berbuah untuk Tuhan. Ya, coba kita khawatir, saudara-saudara. Aduh, gimana ini? Lalu gak kita lakukan apa-apa. Ya, kita gak mau berbuat untuk Tuhan. Selalu dihimpit. Coba kita sesuatu diminta oleh Tuhan, langsung khawatir kita. Kalau aku berikan nanti. Saya teringat dulu tahun 79. Saya sekolah Alkitab bersama dengan istri saya. Dulu masih sama-sama kami di Sidikalang, saudara-saudara. Lalu ada pemberitaan firman kitab Keluaran supaya kami mempersembahkan yang terbaik. Nah, ini dituntut, saudara-saudara. Lalu kalau kita memberikan yang terbaik, pasti Tuhan akan juga mengganti yang terbaik. Aduh, kami dituntut, saudara-saudara. Saya langsung, ini di sini tempat pendidikan, asramanya ada di samping, saudara-saudara. Saya pergi. Ada waktu itu pakaian saya belum pernah saya pakai. 2 setel ada pakaian putih, celana putih, ada 1 baju. Belum pernah saya pakai, kan memang baru masuk kami sudah. Yang terbaik berikan. Saya lari, saya buka koper saya, Tuhan ini yang terbaik bagiku. Jadi Engkau pasti memberi yang lebih baik dari itu. Saya ambil, saya berikan. Yang lain juga begitu, saudara-saudara. Coba. Kalau kita khawatir, nanti bagaimana ini? Kita pun sekolah kita berapa lah celana kita yang dibeli orang tua kita dari kampung. Ya. Tapi memang nyata loh, saudara-saudara.
Tuhan ganti lebih dari itu. Kita dilepaskan dari kekhawatiran. Ya, saat kita mau memberi itu adalah agar kita dilepaskan dari Tuhan. Itu bukan kekurangan apapun semestinya. Tapi kalau sesuatu diminta oleh Tuhan dari kita, ayo lepaskan ini. Supaya engkau dilepaskan dari kekhawatiran. Ketika kita memberi, mulailah kita berbuah, saudara-saudara. Ya, dan saat itu kita nggak khawatir. Untuk hal apapun tidak kita khawatir. Selama kita tidak memberi, kekhawatiranlah terus. Banyak uang, sedikit uang kita khawatir. Banyak uang kita lebih khawatir lagi. Punya sesuatu kita makin khawatir, apalagi nggak punya. Mulai dari situ, saudara-saudara, kemanapun saya nggak pernah. Udahlah, pasti Tuhan berikan. Ya kalau nggak ada, nggak perlu saya khawatir. Udah pastilah ada maksud Tuhan dari itu. Kalau nggak ada pun tidak dipermalukan Tuhan kita. Dan nggak ada kekhawatiran bagi kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi semak duri itu yang pertama ayat 9. Ayat 19. Kekhawatiran dunia ini. Itu semak, saudara-saudara. Itu semak duri. Kristen yang menjadi Kristen semak duri nggak mau memberi. Berat sekali untuk memberi. Nah, puji Tuhan kita di pengajaran sudah praktekkan dan terus sudah praktekkan. Tapi coba kita tengok di luar. Aduh, kasihan sekali. Ya, memberikan iuran untuk gereja pun berat. Harus datang sintua untuk minta. Kolekte mana yang nggak bisa? Ya, saudara-saudara, untuk pengamen pun malu kita memberi itu. Tapi itu diberi. Bukannya karena nggak punya, tapi karena khawatir. Karena khawatir loh, saudara-saudara. Ya, karena khawatir nanti begini, nanti begitu, nanti begitu. Coba, saudara-saudara. Menghimpit sampai nggak berbuah. Mari kita belajar, saudara-saudara. Ya, 1 Korintus berapa itu? Serahkanlah kekhawatiranmu. Tahu saudara, serahkan. Ya, kalau saya khawatir tentang uang, saya serahkan uang saya, supaya saya nggak khawatir. Coba 1 Petrus itu atau berapa itu? Coba kita bantu ayatnya. Iya, 1 Petrus 5. Coba. Kadang-kadang tahu kita ayat ini, tapi nggak kita praktikkan. Sudah hafal pun kita ayat ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-7, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya baca begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Coba. Serahkan ini boleh berdoa. Tuhan, kuserahkan kekhawatiranku. Tuhan, iya. Tuhan, kuserahkan khawatirku. Apa khawatirmu? Uangku nggak ini, uangku. Tapi nggak pernah kita katakan, Tuhan, aku khawatir tentang uang ini, kuserahkan samamu. Nah, ini yang nggak praktek kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan, khawatir aku masa depanku, kuserahkan masa depanku ini kepadamu. Aku beribadah, aku melayani Tuhan. Itu prakteknya. Kita sekali berdoa, Tuhan, kuserahkanlah. Aduh Tuhan, kuserahkan. Kekhawatiranku, apa kekhawatiranmu? Uang. Tapi nggak pernah kita serahkan sama Tuhan. Uang kita nggak pernah diserahkan sama Tuhan. Selalulah masalah uang kita, masalah uang terus bergumul seumur hidup. Semak duri yang ada di dalam terus masalah uang. Sampai terikat kepada uang, saudara-saudara. Ya, sampai uang, mammon itu menjadi tuan dalam hidupnya. Sampai uang itu memperhamba hidupnya. Makanya, mari saudara-saudara, kalau kita mau berbuat, serahkan kekhawatiranmu. Ya, makanya kita diajar, saudara-saudara. Diajar kita. Tadi saya ulangi, saya bertahun-tahun saya sudah melayani Tuhan, saudara-saudara. Sedikit pun kalau memang
ada kebutuhan saya serahkan. Karena dulu keuangan itu serahkan sama Tuhan. Khawatir saya tentang uang, serahkan sama Tuhan. Bisa, saudara-saudara. Anak-anak bisa selesai sampai umur-umur kita begini. Selalu kalau sudah tentang keuangan ini kita serahkan sama Tuhan, gak khawatir kita loh, saudara-saudara. Ibrani berapa itu? Jangan menjadi hamba uang. Nah kalau sudah kita serahkan, uang itu gak lagi memperbudak kita. Kalau nggak kita serahkan kekhawatiran kita tentang uang kepada Tuhan, kita terus menjadi hamba uang, menjadi hamba uang. Ibrani, ya. Jangan menjadi Kristen semak duri, saudara-saudara, yang selalu khawatir. Ya. Ibrani pasal 13 itu ya. Iya. Supaya kita dilepaskan dari kekhawatiran ini. Ya. Ibrani 13 saya baca begini ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah kalau sudah kita serahkan kekhawatiran, kita tidak lagi menjadi hamba uang. Kalau kita serahkan, kekhawatiran terus menghimpit kita. Ya. Tapi kalau sudah kita serahkan sama Tuhan, tidak lagi menjadi hamba uang. Maka Tuhan berkata, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan itu artinya Tuhan selalu turut campur tangan. Ya, ada hal-hal apa saja, terutama dalam hal keuangan, Tuhan selalu campur tangan. Itulah hebatnya kalau sudah kita serahkan kekhawatiran kita tentang uang tadi. Ya, tidak akan dibiarkan Tuhan kita sampai aku malu. Ini anak-anak saya dulu sekolah, selalu saya bilang, uang sekolah jangan sampai malu, ya. Jangan sampai karena si Lia dulu di sekolah sampai bisa 3 kali bayar uang sekolahnya, ya, di kampusnya. Jadi saya ingatkan, oh ini sudah begini 3 kali bayar, sudah, ya. Si Petrus dulu begitu. Ayo jangan sampai malu kita, karena tahu sudah di kampusnya tahu ini anak pendeta. Sempat nanti malu kita, nggak ada uang sekolahnya, anak pendeta malu sudah. Ya, tidak akan membiarkan itu, artinya Tuhan turut campur tangan. Coba kali keuangan kita Tuhan campur tangan, kan sudah kita serahkan. Tuhan, kekhawatiran masalah uang aku serahkan samamu. Biaya anak saya, biaya ini, biaya itu, serahkan. Ya. Tapi selama kekhawatiran terus menguasai kita, nggak mau kita beri, nggak mau kita apa, terus kita pegang. Ya, karena khawatirnya kita nggak mau melepaskan, kita pun nggak cukup. Nggak cukup sama kita. Ingat di jantan Sarfat, hanya sedikit aja yang dia miliki. Datang kepada Tuhan, serahkan dulu sama aku, berikan dulu sama aku. Diberikan. Ya, nggak pernah habis sampai selesai kelaparan itu, terus ada. Hebatnya kalau kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan Sarfat, hanya beberapa lagi yang bisa dia hidup. Hanya itu saja. Tapi serahkan. Dia kalau pegang kekhawatirannya, kalau serahkan samamu, aku mati, anakku mati. Tapi karena serahkan kekhawatirannya sama, itu sangat kelaparan. Serahkan. Ya, nggak habis-habisnya. Ya, makanya kita belajar. Ya, jangan sampai kekhawatiran itu menghimpit firman itu, sehingga kita tidak lakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, nggak berbuah. Nggak berbuah itu nggak lakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Ya, sampai dirinya pun akan kekurangan terus, kurang. Ya, coba janda Sarfat, saya teringat di janda Sarfat ini, saudara-saudara. Menyerahkan kekhawatiran, dia khawatir loh, zaman kelaparan betul. Ya, kelaparan, 1 raja-raja apa 2 raja-raja. Coba kita bantu saudara-saudara. Nah, supaya kita ayat
Tadi itu kalimat serahkanlah kekhawatiranmu. Seringkali kita pahami, udahlah serahkan Tuhan. Ada khawatirku begini, berdoa sudah puji Tuhan, sudah bagus. Tapi praktek untuk menyerahkannya seringkali belum kita paham, saudara-saudara. Nggak kita pahami itu. Ya. Lalu kita terus diikat oleh kekhawatiran, saudara-saudara. Janda di Sarpat. Ya, 2 raja-raja di situ dia ya, setelah ya 1 raja-raja. Coba kita baca ini supaya kita belajar. Jadi praktiknya tidak hanya berdoa, Tuhan kuserahkan kekhawatiranku, ya kata Tuhan. Tapi khawatirmu apa? Kekhawatiranku tentang uangnya Tuhan. Tuhan kata serahkan keuanganmu. Nah, kita belajar memberi. Ya, dari kekurangan kita, untuk kita pun nggak cukup seharusnya. Tapi ketika kita beri, Tuhan akan memberi lebih dari itu, saudara-saudara sekalian. Iya, janda di Sarpat ya. Kita baca ini, saya baca ini pasal 17. Jadi saudara-saudara, pemahaman kita lebih dalam lagi supaya saudara kita bertumbuh. Jangan terus dihimpit oleh firman itu, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat berapa itu tadi? Ayat yang 9 mulai ya. Demikian 1 Raja-Raja 9. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap. Ini Elia, saudara-saudara. Lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Elia ini ya, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Air sudah dikasih, waktu itu kekeringan berat, ya, dikasih saudara. Ya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berarti sudah dikasih air tadi. Berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, kalau ini perempuan ini bilang begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya, kalau air tadi dikasih, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berarti nggak cukup loh, saudara. Khawatir ini, kekeringan air pun tidak ada. Ambil air bagiku, dikasih. Tapi untuk buatkan dulu sepotong roti, waduh begitu berat, saudara. Kekhawatiran semua orang waktu itu kelaparan sangat luar biasa. Ya. Lalu kata perempuan itu tadi ya, setelah itu kami mati. Tapi kata hamba Tuhan ini 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Nah, inilah menyerahkan kekhawatiran ini, menyerahkan kekhawatiran. Buatlah, ya, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, dan kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Coba, lo gak tuh itu hanya sedikit aja. Ya, kata Elia, buat dulu sama aku. Setelah aku buat sama aku, baru buat samamu dengan anak. Betul, menyerahkan kekhawatiran kita. Inilah namanya menyerahkan kekhawatiran. Coba nanti di zaman-zaman kesukaran berat bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Berat bagi kita untuk berbuah. Kalau kekhawatiran ini selalu menghimpit kita. Kata hamba Tuhan ini lagi,
Ya, buatlah bagiku lebih dahulu, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sudah tahu, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, nggak habis, nggak berkurang, selalu ada, selalu cukup sampai Tuhan menurunkan hujan. Kita yang kadang-kadang salah pengertian kita tentang memberi. Kalau kita memberi, habislah, nggak lagi, ya, habislah, aku nggak miliki lagi. Berat bagi kita memberi, berat bagi kita memberi. Puji Tuhan, sudah praktekkan, dan saya terus berdoa, sudah selalu praktekkan. Serahkan kekhawatiranmu. Ya. Tentang apa ini? Kalau di Injil Matius mengatakan tentang makan minum kita. Ya, tentang keuangan kita hari-hari. Makan minum kita, pakai kita, selalu di situ kita berputar-putar. Ya, coba kita serahkan. Tuhan, Engkau yang mengatur keuanganku, bukan aku. Aku hanya mengelola apa yang Engkau berikan. Oh, hebat, saudara-saudara. Kita serahkan, lalu Tuhan akan mengelola lagi. Tuhan akan berikan lagi kepada kita. Berilah, kata Tuhan di Injil Lukas, maka kau akan diberi. Takaran yang Engkau berikan menjadi takaran itu akan diberikan bagimu. Ya, bahkan dilimpahkan, kata Alkitab. Ini pelajaran menyerahkan ini penting, saudara-saudara. Kita selama ini hanya menyerahkan dalam doa. Tuhan, ada kekhawatiranku. Ya, kata Tuhan. Tapi serahkan dulu. Ya, berikan. Serahkan ini Tuhan, masalah keuanganku, masalah masa depanku. Karena dua ini kekhawatiran di Injil Matius. Makan, minum, pakai. Yang ketiga masalah hari besok. Khawatir. Gak mau untuk persatuan, untuk anakku, untuk iniku, untuk masa depanku. Kadang-kadang gak cukup, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang gak cukup. Saya teringat kadang-kadang di kampung dulu, ayah saya masih SMP, saya udah dibilangin, nanti kau kalau udah besar ya, ini kebun kemenyan kita, katanya. Dibawa saya sudah ke gunung. Ya, perjalanan setengah hari itu dari kampung kami ke gunung. Ya, setengah hari. Nah, ini satu ini perbatasannya dengan sana kami keliling-keliling. Satu pun tak saya nikmati. Di kampung itu, adik saya juga nggak mau. Ya, adik saya ini bapaknya si Raya ini nggak mau juga ke kampung. Ya, ada adik saya lagi di Pak Barat sana, nggak ke sana, hutan itu. Padahal ayah saya, waduh, masa depanmu nanti ya 3 kalian, nanti samamu yang gunung situ, samamu sebelah sini, nggak ada. Padahal sudah bangga kali itu orang tua gitu, oh hebat kali itu cerita, aduh, ada ini, ada itu. Kita kadang-kadang kita pikir apa yang kita perbuat itu untuk demi masa depan anak kita, belum tentu. Tapi kita serahkan dulu, serahkan Tuhan, serahkan ini masalah masa depanku. Ya, apa saja yang kita khawatirkan itu serahkan, bukan hanya kata-kata. Nah, kita kan kata-kata, serahkan. Kita bilang, Tuhan bilang, mana kau bohong kali kau bilang serahkan, tadi praktekmu enggak. Ya, sebab kita serahkan nanti ini, tapi enggak kita praktek. Kita harus praktekkan, saudara-saudara, menyerahkan kekhawatiran kita, dan banyak sekali kita temukan di Alkitab. Dilepaskan dari kekhawatiran karena mau menyerahkan, tidak kata-kata tapi praktek. Abraham itu hebat kali, saudara-saudara. Supaya enggak, selama ini kan khawatir dia. Berapa khawatir nanti ya dari anak hamba aku lah pewaris,
segala berkat-berkat ini? Terus itu khawatir. Tuhan bilang anak kandungmu sendiri. Ya, khawatir lagi. Ya, sudah tua begini Tuhan, mana perjanjianmu? Jawab, khawatir terus. Ya, khawatir terus sudah. Dikasih Tuhan. Ya, dikasih Tuhan. Supaya dia nggak khawatir juga masa depan anaknya sampai sekarang ini, sudah. Tuhan katakan, Tuhan minta, ayo persembahkan. Karena selama ini kau khawatir. Nah, siapa nanti ini, siapa nanti itu, Tuhan khawatir. Lalu dipersembahkan. Diserahkan, bukan hanya Tuhan, kuserahkan kekhawatiranku. Siapa nanti untuk ahli waris ini Tuhan? Enggak. Serahkan, kata Tuhan. Diserahkanlah saudara-saudara Ishak, dibawa persembahkan anakmu Ishak ini. Gunung yang kutunjukkan kepadamu. Mulai dari situ dia nggak khawatir. Ketemulah dia dengan Jehovah Jireh. Apa tidak Jehovah Jireh? Coba apa itu artinya itu? Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan. Loh kalau nggak diserahkan lah, anak satu-satunya Tuhan itu pun sudah kuminta, udah di masa tua pun lahir paling berharga Tuhan. Ya, udah anak perjanjian loh saudara-saudara. Tuhan serahkan. Dan mulai dari situlah Abraham terus nggak pernah khawatir sampai hari ini. Keturunannya nggak pernah khawatir. Karena kekhawatiran, coba berulang-ulang bangsa Israel ditekan begini begitu. Apa kata mereka? Nggak khawatir. Banyaknya musuh-musuh, banyaknya masalah-masalah, banyaknya kebutuhan. Mereka di daerah yang gersang. Tuhan bisa ubah. Coba hebat orang Israel, penemu ini hebat sekali. Karena ketemu dengan Jehovah Jireh. Ini kekhawatiran ini jangan sampai menghimpit kita sampai berbuah. Ya. Kadang-kadang kita nggak berbuah, saudara-saudara. Coba kita kejadian. Saya contohkan beberapa contoh supaya janganlah kekhawatiran menghimpit kita sampai kita nggak berbuah. Nggak berbuah untuk pekerjaan Tuhan, nggak berbuah untuk pelayanan, saudara-saudara ya. Kejadian kita baca ini. Dan selama kita tahan sesuatu yang diminta Tuhan, ingatlah kekhawatiran selalu menghimpit kita. Sesuatu yang diminta Tuhan kita tahan dengan bermacam kekhawatiran kita, saudara-saudara. Ya, pasal 22 kalau masalah ya, kita Kejadian. Ya. Kita baca ini saudara-saudara. Bisa? Iya betul, Kejadian 22 saudara-saudara ya. Ayat 1 mulai 22, Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Coba. Selama ini dia khawatir. Coba apa-apa. Siapa nanti yang apa ini? Jangan-jangan nanti ini yang mewarisi. Tuhan katakan enggak. Anakmu sendiri. Tunggu lagi. Ya. Tunggu sampai masa tuanya. Coba. Kan khawatir. Siapa nanti ini? Siapa? Terus kekhawatiran. Tapi Tuhan bawa ini, ambillah anakmu. Pergilah ke tanah dan persembahkanlah dia. Coba sesuatu yang dikhawatirkan. Kekhawatiran selama ini dipersembahkan, saudara. Diberikan. Nah, coba kita lewati ini, saudara-saudara sekalian. Iya. Ayat yang ke-7. Nah, ini berkata si Ishak ini kepada ayahnya. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk
korban bakaran itu? Laban sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, 9, sampailah mereka di ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, dikatnyalah Isa anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan. Tadi sudah khawatir terus ini. Menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Perhatikan 14. Dan Abraham menemai tempat itu, Tuhan menyediakan. Itu hebat kali. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Coba saudara-saudara, indah sekali ini. Ya, serahkan apa saja yang kita khawatirkan. Aduh, khawatir saya ini, khawatir saya ini. Serahkan. Tidak kata-kata. Abraham tidak bilang, udahlah Tuhan, kuserahkanlah si Ishak. Enggak. Dibawa, betul-betul diserahkan. Sampai Tuhan di ayat yang lain itu dia bersumpah. Ya, coba saya baca lagi. Hebat kali. Jadi kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita, sampai Tuhan bersumpah untuk terus memperhatikan kita terus. Makanya belajar supaya kita jangan dihimpit oleh kekhawatiran ini. Saya baca lagi selanjutnya. Iya, 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan itu dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah. Oh, hebat kali. Kekhawatiran kita kalau kita serahkan, bukan kata-kata tapi betul-betul kita serahkan. Kita persembahkan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini hebatnya. Tadi khawatir terus, sekarang 3 didapatkan. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Hebat sekali. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Hebat kali dia, saudara. Orang hidup di dunia ini khawatir tentang makan, ya, khawatir tentang keturunan, khawatir tentang masalah-masalah musuh-musuh. Tapi Tuhan katakan ini, apa yang kita khawatirkan akan diganti oleh Tuhan. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Coba, saudara, ya. Ini yang pertama, diberkati berlimpah-limpah. Ya, berkat jasmani berlimpah-limpah. Ini lepaskan kita udah, karena kita sudah tidak dihimpit kekhawatiran itu lagi hidup kita. Belajar menyerahkan. Aku akan memberkati berlimpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Coba, masa depan anak-anaknya sampai sekarang. Yang ketiga, ya, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Sampai sekarang. Coba. Sangat indah ini loh, saudara-saudara sekalian. Jadi 3 duri ini baru pertama kekhawatiran dunia ini.
Kalau mau kita dilepaskan dari kekhawatiran dunia ini, apa saja yang kita khawatirkan. Belajar menyerahkan bukan hanya kata-kata. Belajar menyerahkan dengan perbuatan. Ya. Apalagi yang kedua, saudara-saudara, duri-duri ini tipu daya kekayaan. Nah, kekayaan itu hanya menipu, kata ini. Tipu daya kekayaan. Balik kita ke Markus pasal 4 tadi. Iya. Ini pun menghimpit firman, saudara-saudara. Iya. Tadi kekhawatirannya ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Nah, ini seringkali juga, saudara-saudara, ya, tipu daya kekayaan. Malu kalau disebut miskin, ya. Selalu membuat tidak kaya pun sok kaya, saudara-saudara. Supaya orang lihat, lihat wow. Ya. Ini pun menghimpit firman, mengada-ngadakan segala-galanya supaya nampak kaya. Nah, inilah makanya tertipu. Saya selalu ulang-ulangi ini, saudara-saudara sekalian. Ya. Jangan kita nampak supaya kaya, supaya ini, enggak. Orang kaya, kata Alkitab, orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Ya. Karena kita terus, kenapa disebut tipu daya kekayaan? Menimbun, mengumpulkan sampai menjadi kaya. Ini perjuangannya. Lalu kikir untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Terus mengumpulkan, tipu daya kekayaan. Pelit, gak mau untuk pekerjaan Tuhan, gak mau untuk orang lain, selalu ngumpul. Tertipu, saudara-saudara. Makanya kita belajar kalau kekayaan dari Tuhan, kalau berkat dari Tuhan itu selalu berbeda. Saya selalu ulangi, kalau berkat dari Tuhan gak membuat kita kikir. Itu aja dulu. Ya. Kalau berkat dari Tuhan dia akan menjadi kikir. Tapi coba saudara tengok kalau berkatnya bukan dari Tuhan, untuk dia pun tidak dinikmati, untuk anak-anaknya pun tidak dinikmati, untuk keluarga pun tidak dinikmati. Yang penting orang bilang wow hebat dia. Nggak bisa, saudara. Makanya Timotius berkata, orang yang ingin kaya menyiksa, menghimpit, saudara-saudara. Ya, makanya dibilang kekayaan, tipu daya kekayaan itu menghimpit firman. Ya, orang yang ingin kaya, satu Timotius, itu akan jatuh dengan berbagai pencobaan, berbagai kesusahan. Ya, nggak bisa dinikmati. Coba kalau kita diberkati Tuhan, saudara nikmati, sudah berkat itu untuk dinikmati, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipandang. Dinikmati berkat Tuhan. Kalau berkat dari iblis enggak bisa dinikmati. Yang penting dilihat orang, wow, itu berkat dari iblis. Dan hanya menenggelamkan. 1 Petrus, saudara-saudara. Ini juga menghimpit, ya, sehingga enggak mau berbuah, enggak mau melakukan sesuatu, ngumpul selalu, saudara-saudara, ya, dan sampai tenggelam. 1 Timotius ayat ini sudah populer kali bagi kita, saudara sekalian, ya. Ya, supaya kita jangan sampai, saudara sekalian, ya. Mana ini ayatnya, saudara? Coba. Ya. 1 Timotius pasal berapa ini? Pasal yang ke-6, ya. Coba kita perhatikan ini, saudara-saudara. Ya, demikian ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini tertipu dan ditipu daya kekayaan, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Coba. Jadi dia ingin kaya, terus kumpulkan, entah uang benar yang uang bagaimana, yang penting kumpulkan.
Entah uang dari manapun itu, terus kumpul, terus kumpul, terus kumpul. Nah kita di pengajaran selalu diajari, kalau benar keuangan kita, itu membahagiakan kita, membahagiakan keluarga kita, membuat kita sukacita. Tapi ayat ini, ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba, menyiksa, ya, menyiksa diri, saudara. Ditahankannya, nggak dimakan, ditahankannya, aduh. Saudara-saudara, itulah namanya tipu daya kekayaan. Kekayaan itu menipu dia. Gak bisa dinikmati, gak bisa dipakai untuk dirinya, untuk pekerjaan Tuhan. Gak bisa, saudara. Paling sulit untuk memberi, karena dia dihimpit. Gak berbuah ini. Bagi dirinya saja enggak, apalagi bagi orang lain. Ini duri-duri, tipu daya kekayaan. Ya, yang terakhir adalah keinginan. Coba masih balik kita ke Injil Matius tadi. Jadi duri-duri itu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan yang ketiga adalah keinginan. Nah, karena banyaknya keinginan, gak mau berbuah, gak mau memberi. Aku aja belum. Ya, terus keinginan, kalau keinginan itu terus nggak bisa. Kita ini nggak, memang manusia ini selalu ingin, itu daging manusia ini. Ya, Injil Markus tadi, bagian ketiga ya. Saya baca, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu kekayaan dunia dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Keinginan daging ini, saudara-saudara. Selalu Tuhan katakan, keinginan daging kita selalu bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan tidak bisa dilakukan. Berat baginya, nggak mungkin baginya untuk melakukan apa itu kehendak Tuhan. Duri-duri ini, saudara-saudara. Selama keinginan ini kita perjuangkan, nggak mungkin, nggak mampu kalimat, nggak sanggup dia untuk berbuah di hadapan Tuhan. Roma pasal 8 yang sudah sering kita baca ini, saudara-saudara. Ya, keinginan daging. Saya baca Roma pasal 8 ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6 ya. Karena keinginan daging adalah maut. Ya, daging kita ini keinginannya kita pasti ke maut nanti ya saudara. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap. Jadi keinginan ini selalu berseteru. Mana yang dikehendaki Tuhan selalu dia tolak itu. Perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin, enggak sanggup. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi 3 ini duri-duri ini, saudara-saudara, agar kita tidak menjadi Kristen semak duri. Ya. Kristen semak duri ini sudah jelas. Ya. Dikumpulkan, dibakar, saudara, itu Kristen semak duri. Ya, Kristen semak duri. Agar kita tidak menjadi Kristen semak duri, lepaskanlah, saudara-saudara, kekhawatiranmu, serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan kekayaan, tipu daya kekayaan ini selalu membuat kita sampai kita tidak berbuah. Apalagi keinginan daging kita ini. Daging kita ini paling sulit untuk memberi, paling sulit untuk berbuah.
Selalu daging kita ini keberatan. Sesuatu yang mau kita perbuat, kita berbuah bagi orang lain, bagi Tuhan, daging kita ini paling keberatan. 3 alasan untuk tidak berbuah: khawatir, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan. Malam hari ini, inilah firman pengajaran yang kita dengar. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, agar firman ini jadi iman bagi kita, jadi praktek dalam hidup kita. Kita ditaburi benih firman untuk berbuah, ya, bukan hanya untuk tumbuh sebentar, untuk gembira sebentar, sampai kita mau berbuah. Buat pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian, kita berikan pembukaan rahasia firman. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus, supaya kita mampu menerima firman ini jadi iman bagi kita, sampai menjadi darah daging dalam hidup kita. Ku sering berbuat dosa menurut kehendak diriku. Kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu untuk kita diobat. Kesempatan bagi kita untuk ditaburi benih firman. Kepada Tuhan berikan pembukaan. Bebaskan kami Tuhan. Kekhawatiran jangan mengimpit kami, tipu daya jangan mengimpit kami, keinginan-keinginan jangan mengimpit kami Tuhan. Masuk rencana
termasuk rencanamu. Harus kami mengeluarkan Tuhan termasuk rencanamu. Yang sempurna Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan sebagai kepala gerejanya yang akan. Sekali lagi kita rindu masuk rencana Tuhan, lebih mempelai sempurna. Bukan dunia ini bagian kami Tuhan. Di dunia ini kami berbuah-buah bagi kerajaan. Yang sempurna Tuhan sebagai kepala. Tuhan sebagai kepala angkat tanganmu, berikan Tuhan firman-Mu bagi kami. Teruskan tangan, sekali lagi kita rindu Tuhan berikan firman bagi kita. Tuhan, biar hati ini ditaburkan firman-Mu, berikanlah demi kehidupan. Jangan kami menjadi Kristen semaduri, diimpit kekhawatiran, diimpit kekayaan, diimpit keinginan. Oh Tuhan, bebaskan kami, agar kami berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Kami berbuah manis, kami berbuah menyenangkan. Banyak kekhawatiran kami. Kami sulit memberi karena kami khawatir Tuhan. Kami mau berbuah, kami mau berbuah bagi kerajaan-Mu, berbuah bagi pelayanan dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Banyak kekhawatiran kami Tuhan. Seringkali kami
merepet kekhawatiran, tidak mau berbuah. Tapi hari ini apapun yang Engkau minta, agar kami dilepaskan dari kekhawatiran. Kami serahkan kekhawatiran, bukan hanya kata-kata. Sampai kami belajar apapun yang kami khawatirkan itu, kalau kami taruh di tangan Tuhan, kalau kami taruh di kaki Tuhan, semua akan menjadi baik Tuhan. Di kaki Tuhan semua akan menjadi baik. Apapun itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Firman pengajaran itu begitu besar, begitu kuat bagi kami. Hari-hari terakhir banyak dikhawatirkan, ekonomi dikhawatirkan, kesehatan, masa depan anak-anak kami seringkali kami khawatirkan. Tapi hari ini, malam ini, kami taruh semua di bawah kaki Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan Engkau akan berbuat bagi kami Tuhan. Engkau lakukan lebih dari yang kami doakan, lebih yang kami pikirkan. Sampai kami bertemu dengan Engkau, Engkau menyediakan segalanya. Engkau memberkati kami seperti Abraham, mentambah kami makin baik. Musuh-musuh kami Kau letakkan di bawah kaki-Mu. Kemenangan-kemenangan bagi kami, lebih dari apa yang kami berikan. Tuhan akan lebih lagi memberi kepada kami. Kami semua yang sudah memberi dan terus kami belajar tekun, kami terus makin giat. Semakin kami memberi, semakin kami melihat Tuhan yang menyediakan. Kami bersyukur semua pemberian kami bukan karena di kelebihan kami, dari firman-Mu yang melakukan semua. Terima kasih tubuh dan darah-Mu ada di hadapan kami. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati yang membagikannya, berkati kami yang menerima ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus, ingat firman-Mu. Ku buka pintu hati. Kita naikkan pujian ini. Kita terima tubuh dan darah Yesus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Ku buka pintu hati bagi-Mu Tuhan. Ajarkan maksud-Mu dalam hidupku. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu begitu kuat bagi kami.
darah percaya ingat sabdamu. Ingat kami terima kasih. Ingat nama hidupku berpengharapan, Yesus karena jawaban hidupku. Haleluya. Firman-Mu membuat hati hidup kami terus hidup di dalam kebenaran Firman-Mu. Kami bersyukur di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu adalah jaminan hidup bagi kami, Tuhan. Dan Engkau yang menjamin hidup kami lewat korban-Mu. Engkau mati agar kami hidup. Bukan hanya hidup sekarang, tapi hidup berkelimpahan, hidup selama-lamanya. Obatlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus, darah perjanjian ini menjamin hidup kita. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat sabdamu, ingat sabdamu, ku tak akan denganmu. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan, Yesus karena jawaban. Sekali lagi ingat sabdamu, ingat sabdamu, ku tak berani. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan, Yesus karena jawaban hidup kita semua. Haleluya. Firman-Mu, firman yang hidup, firman yang hidup kami, melepaskan kami dari kekhawatiran kami, Tuhan. Kami serahkan semua, Tuhan. Tidak akan dihimpit oleh kekhawatiran kami sehingga kami berbuah. Tidak dihimpit oleh tipu daya kekayaan, kami terus berbuah. Tidak dihimpit oleh keinginan-keinginan ini, Tuhan. Kami mau berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Kami mau berbuah-buah bagi memperaih pria surga. Engkau menuntut, merindukan kami berbuah-buah, Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman yang hidup inilah membuat kami bisa dapat berbuah apa yang sudah Engkau taburkan bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Tidak sia-sia penaburan firman Tuhan. Itu kerinduan kami. Terima kasih
kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan kami Tuhan. Engkau masih sabar menunggu kami agar kami menghasilkan buah yang seperti Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Ampuni kami bukan menjadi Kristen di pinggir jalan, bukan Kristen berkepala batu, bukan Kristen semak duri, tapi kami menjadi Kristen yang berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami sesuai dengan janji firman-Mu. Kami beri bukan dari kelebihan kami, dari kegenapan firman, agar kami terus dilepaskan dari kekhawatiran kami. Kami berikan persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berikan persembahan kita. Iya, kita naikkan pujian kita sampai sekarang. Sampai sekarang Tuhan teruslah berseru padanya. Kita berikan persembahan kita. Haleluya. Teruslah berseru padanya. Kita bangkit berdiri, teruslah berseru. Teruslah berseru kami, ya anak domba mempelai Dia sudah. Batu penolong yang berkenan. Haleluya. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer sampai sekarang, Tuhan menolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, sekali lagi Ebenezer. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami. Ketika kami tidak menjadi hamba uang, Engkau akan terus memperhatikan kami, menolong kami tidak terlambat. Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu malam hari ini. Kami bukan menjadi Kristen semak duri, tidak dihimpit oleh kekhawatiran, tidak dihimpit oleh kekayaan, tidak dihimpit oleh keinginan-keinginan. Kami belajar berbuah Tuhan. Firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tetapi menjadi iman dan kami praktekkan dalam hidup kami. Berkati kami semua yang hadir ini, semua yang mendengar.
Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Semua kami yang hadir, Engkau memberkati teman-teman kami yang tidak hadir. Ampuni mereka, tolong mereka di kesempatan lain bersama dengan kami. Gereja kami, tetangga kami, negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga kami yang belum bertobat, beri roh pertobatan ya Tuhan. Semua persembahan kami, pengorbanan, jerih lelah kami tidak sia-sia sesuai dengan janji firman-Mu. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Latihan kor sebentar karena besok Minggu kita akan mempersembahkan pujian kita. Tuhan memberkati. Salam.